Disabilitas fisik adalah kondisi kompleks yang memengaruhi jutaan individu di seluruh dunia. Lebih dari sekadar keterbatasan gerak, kondisi ini melibatkan spektrum manifestasi klinis yang luas. Pemahaman mendalam tentang manifestasi klinis menjadi dasar penting dalam memberikan penanganan optimal. Pendekatan telah berkembang dari model medis tradisional menuju model biopsikososial yang mengakui interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Transformasi paradigma ini mencerminkan pemahaman yang semakin matang bahwa disabilitas fisik merupakan kondisi multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik. Keterbatasan mobilitas merupakan manifestasi paling mencolok dari disabilitas fisik. Ini adalah tantangan fundamental yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Gangguan ini dapat berkisar dari kesulitan ringan dalam koordinasi dan keseimbangan hingga kelumpuhan total yang memerlukan penggunaan kursi roda. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kemampuan motorik kasar seperti berjalan dan menaiki tangga yang esensial untuk kemandirian. Pada cerebral palsy, gangguan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan distribusi anatomisnya. Hemiplegia memengaruhi satu sisi tubuh. Diplegia, terutama memengaruhi kedua kaki, sementara quadriplegia melibatkan keempat anggota gerak serta batang tubuh. Klasifikasi ini sangat penting karena membantu para klinisi dalam merancang rencana intervensi yang paling efektif dan spesifik untuk setiap individu. Gangguan motorik halus juga menjadi tantangan signifikan, memengaruhi kemampuan melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi tangan mata yang presisi. Tugas-tugas seperti menulis, mengancingkan baju, atau menggunakan alat makan menjadi sangat sulit. Kesulitan dalam manipulasi objek kecil ini tidak hanya menghambat kemandirian dalam perawatan diri, tetapi juga dapat menjadi rintangan dalam kegiatan akademis dan bermain yang krusial. Kelainan postural merupakan konsekuensi umum dari ketidakseimbangan tonus otot yang kronis. Kondisi ini memaksa tubuh mengadopsi postur abnormal. Skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang ke samping, kifosis atau punggung bungkuk, dan lordosis adalah deformitas spinal yang sering dijumpai. Jika tidak ditangani, deformitas ini dapat menyebabkan nyeri kronis dan bahkan mengganggu fungsi pernapasan. Tanpa intervensi yang tepat, kontraktur sendi dan dislokasi dapat berkembang. Kontraktur adalah pemendekan permanen pada otot dan tendon yang menyebabkan sendi menjadi kaku dan terbatas gerakannya, sering terjadi pada pinggul dan lutut. Oleh karena itu, manajemen ortopedi yang komprehensif, termasuk terapi fisik dan penggunaan brace, sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat memperburuk disabilitas. Gangguan penglihatan merupakan komorbiditas yang signifikan. Seringkali, masalahnya bukan pada mata, melainkan pada otak. Gangguan penglihatan kortikal atau CVI adalah bentuk yang paling umum pada anak dengan cerebral palsy. Pada CVI, otak kesulitan memproses dan menafsirkan informasi visual yang diterima oleh mata, sehingga memengaruhi kemampuan mengenali objek, wajah, dan navigasi lingkungan. Selain penglihatan, pendengaran juga bisa terganggu. Gangguan pendengaran dan pemrosesan auditori sentral dapat memengaruhi kemampuan memahami ucapan dan mengikuti instruksi kompleks. Pada gangguan pemrosesan auditori, telinga berfungsi normal, tetapi otak kesulitan menyaring dan menginterpretasikan suara, terutama di lingkungan bising. Ini berdampak signifikan pada komunikasi, interaksi sosial, dan proses belajar. Cerebral palsy seringkali disertai dengan berbagai kondisi komorbid, dan salah satu yang paling signifikan adalah disabilitas intelektual. Diperkirakan sekitar 50% individu juga mengalami tantangan kognitif, dengan tingkat keparahan yang sangat bervariasi. Penting untuk diingat bahwa kecerdasan tidak selalu berkorelasi dengan tingkat gangguan motorik. Di antara fungsi kognitif, fungsi eksekutif, yang mencakup kemampuan merencanakan dan mengorganisir, serta memori kerja, seringkali menjadi area yang paling terpengaruh, sehingga menyulitkan proses belajar. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang efektif harus bersifat holistik. Program pendidikan individual atau IEP menjadi landasan penting yang dirancang secara spesifik untuk setiap anak. Program ini tidak boleh hanya berfokus pada akomodasi keterbatasan fisik. IEP yang komprehensif harus secara cermat mempertimbangkan profil kognitif unik setiap individu, merancang strategi pengajaran yang sesuai, dan memanfaatkan teknologi asistif untuk memaksimalkan potensi belajar mereka. Selain tantangan kognitif, disfungsi gastrointestinal juga sangat umum.
Kontrol otot yang terganggu tidak hanya memengaruhi anggota gerak, tetapi juga otot untuk menelan dan pencernaan. Salah satu masalah paling serius adalah disfagia, atau kesulitan menelan, yang terjadi pada sekitar 90% anak dengan cerebral palsy berat. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, yaitu infeksi paru akibat masuknya makanan ke saluran napas. Masalah lain seperti reflux juga sering terjadi. Komplikasi respiratori yang seringkali terkait erat dengan masalah menelan merupakan penyebab utama morbiditas. Kelemahan otot-otot inti dan postur tubuh yang tidak normal dapat menyebabkan perkembangan deformitas dinding dada dan skoliosis. Kondisi ini secara mekanis membatasi kemampuan paru-paru untuk mengembang sepenuhnya, yang dikenal sebagai penyakit paru restriktif. Akibatnya, kapasitas paru-paru berkurang, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi pernapasan yang berulang. Dalam memprediksi prognosis fungsional, klinisi mengandalkan Gross Motor Function Classification System atau GMFCS. Sistem ini mengklasifikasikan kemampuan motorik kasar ke dalam 5 level, dari level E yang berjalan tanpa batasan hingga level Fiat yang mobilitasnya sangat terbatas. GMFCS sangat berharga karena stabilitasnya dari waktu ke waktu membantu menetapkan tujuan yang realistis. Individu dengan GMFCS level 1 dan 2 umumnya memiliki prognosis fungsional yang baik untuk berjalan mandiri. Terakhir, kemampuan komunikasi adalah faktor prognostik yang krusial untuk integrasi sosial dan kualitas hidup. Banyak individu mengalami dysarthria, yaitu kesulitan berbicara akibat kontrol otot yang buruk. Ketika komunikasi verbal tidak memungkinkan, intervensi melalui komunikasi augmentatif dan alternatif atau ASC menjadi sangat vital. Menyediakan alat yang tepat, dari papan gambar sederhana hingga perangkat canggih, dapat membuka dunia komunikasi dan secara dramatis meningkatkan prognosis mereka secara keseluruhan. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, sebuah proses dikenal sebagai neuroplastisitas. Kapasitas ini berada pada puncaknya selama tahun-tahun awal kehidupan, menciptakan jendela peluang yang kritis. Intervensi dini memanfaatkan plastisitas ini, memberikan terapi terarah dan lingkungan yang merangsang untuk membangun jalur saraf baru, meminimalkan gangguan perkembangan, dan meletakkan dasar untuk potensi fungsional seumur hidup. Pencegahan primer adalah garis pertahanan pertama, seringkali dimulai selama periode prenatal. Perawatan komprehensif, termasuk pemeriksaan rutin dan manajemen kesehatan ibu, sangat penting untuk perkembangan janin yang sehat. Secara khusus, suplementasi asam folat adalah intervensi yang sangat efektif, yang terbukti secara signifikan mengurangi risiko cacat tabung saraf seperti spina bifida, mencegah disabilitas fisik yang signifikan sejak awal. Fisioterapi modern berfokus pada hasil fungsional yang nyata, menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk meningkatkan kemampuan berjalan atau meraih. Sejalan dengan itu, terapi okupasi memberdayakan partisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Terapis membantu mengadaptasi tugas dan lingkungan, memungkinkan individu untuk mencapai kemandirian yang lebih besar dalam aktivitas penting, seperti berpakaian, makan, atau bermain, yang meningkatkan kualitas hidup. Manajemen spastisitas atau kekakuan otot memerlukan pendekatan multifaset. Obat oral dapat mengatasi spastisitas umum, sementara injeksi toksin botulinum yang ditargetkan dapat merelaksasi kelompok otot tertentu, meningkatkan rentang gerak. Untuk kasus yang parah, intervensi bedah dapat dipertimbangkan. Kunci keberhasilannya adalah pendekatan tim yang komprehensif, mengintegrasikan intervensi medis dengan fisioterapi berkelanjutan untuk memaksimalkan fungsi. Melampaui model medis murni, pendekatan modern merangkul kerangka kerja biopsikososial. Model ini mengakui bahwa disabilitas dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor biologis, kondisi itu sendiri, psikologis, coping dan kesehatan mental, dan sosial, dukungan keluarga, dan aksesibilitas. Dengan mengatasi semua aspek ini, tim perawatan dapat mendukung seluruh individu, bukan hanya mengobati gejala fisik. Inti dari pendekatan modern adalah perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga. Ini mengubah individu dan keluarga mereka dari penerima pasif menjadi mitra aktif dalam tim perawatan. Preferensi, nilai, dan tujuan pribadi mereka menjadi kekuatan pendorong di balik perencanaan intervensi. Melalui pengambilan keputusan bersama, rencana perawatan disesuaikan untuk mencapai apa yang paling penting bagi pasien. Lanskap rehabilitasi terus berkembang,
Didorong oleh kemajuan teknologi dan pemahaman ilmiah, teknologi bantu canggih seperti prostetik canggih dan perangkat komunikasi pelacakan mata memberdayakan kemandirian. Sementara itu, strategi inovatif seperti terapi realitas virtual dan pelatihan yang dibantu robotik membuat terapi lebih menarik dan efektif. Kemajuan ini terus membuka peluang baru untuk pemulihan fungsional dan partisipasi dalam masyarakat. Untuk terus maju, investasi berkelanjutan dalam penelitian, pendidikan profesional, dan pengembangan layanan sangatlah penting. Penelitian mendorong penemuan baru, pendidikan memastikan tenaga kerja yang terampil, dan pengembang layanan membuat inovasi dapat diakses. Dengan komitmen bersama ini, kita dapat terus memperbaiki prospek bagi jutaan individu yang hidup dengan disabilitas fisik, memberdayakan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka.